Al-Quran adalah petunjuk yang menerangkan kebenaran yang masuk akal. Secara mudah Al-Quran menunjukkan jalan yang benar, jalan para pelopor, dan jalan golongan kanan. Namun demikian, kenyataan di lapangan tidak semua orang percaya. Tantangan perjuangan. Setelah mendustakan, kemudian mereka menuduh bahwa Al-Quran tidak ubahnya adalah nyanyian yang berasal dari setan. Tuduhan bahwa Al-Quran hanya syair, sebagaimana lagu-lagu yang banyak dikarang orang, tentu sangat tidak benar. Baiklah, kalau masih belum jelas juga, maka di sini akan dipaparkan berbagai kisah yang menjadi penjelas bahwa Al-Quran bukan syair. Mereka yang menolak risalah akan disiksa dan dikalahkan. Itu tertulis dalam sejarah yang tidak terbantahkan. Pada masa Nabi Musa, masyarakat banyak mengagumi sihir, maka orang-orang banyak yang menuduh Al-Quran sebagai sihir. Pada zaman Nabi Muhammad, orang banyak mengagumi syair dan para penyair. Oleh karena itu surat ini membahas tentang hal tersebut. Ketika awal-awal dakwah secara terang-terangan, maka kaum muslim membutuhkan proses belajar seni publikasi dan komunikasi. Maka surat ini mengajarkan pentingnya publikasi dan menyampaikan pikiran secara baik. Ketika dakwah masih sembunyi-sembunyi, penolakan tidak sekuat setelah terang-terangan. Oleh karena itu perlu ada pelajaran baru untuk menghadapinya. Berbagai fitnah keji, hinaan, dan pendustaan dari kufar Quraisy itu harus mendapat perlawanan. Tidak boleh dibiarkan. Salah satu bentuk perlawanan itu adalah dengan memberikan peringatan melalui kisah-kisah yang menyentuh hati bahwa para penolak dakwah itu akan disiksa. Jangan sedih atas penolakan atau ketika kamu gagal. Rasulullah adalah petugas dakwah yang ditugas langsung oleh Allah untuk menyampaikan risalah ini kepada umat manusia seluruh dunia. Betapa berat beban ini. Tetapi kenyataannya bahkan dari kalangan keluarga beliau sendiri banyak yang menentang dengan keras dakwah Nabi. Nabi sedih. Salah apa beliau? Yang beliau sampaikan adalah kebenaran. Kenapa mereka seperti kebakaran jenggot? Tosin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan. La'allaka bakhi'un nafsaka ala yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Atiyah, Ad-Dhahak, dan Al-Hasan serta lain-lainnya mengatakan yakni membunuh dirimu sendiri. Demikianlah makna bakhi'un. Ini Al-Quran dari Allah. Al-Quran datang untuk menjelaskan. Kau dianggap musuh yang mau menyesatkan. Sebuah suasana kebatinan putus asa karena tanggung jawabnya terhadap tugas. Ini gambaran situasi di mana sulitnya dakwah menembus kebatilan. Inna sanunzil alaihim minas samai ayatan fadalat anakuhum laha khadi'in. Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Wa ma yatihim min dzikrim minar rahmani muhdasin illa kanu anhu mu'ridin. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling darinya. Faqad kadzabu fasayatihim amba'u ma kanu bihi yastahji'un. Sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Maka atas situasi seperti ini, para petugas dakwah tidak perlu bersedih hati. Karena itulah kenyataan dakwah, kenyataan sebuah usaha. Islam hadir tidak dengan cara memaksa. Karena bisa saja Allah menurunkan mukjizatnya sehingga mereka tidak bisa mengelak dari menerima dakwah. Tetapi Al-Quran inilah yang diturunkan. Sebuah mukjizat yang halus dan lembut yang bisa langsung menyentuh hati bagi yang mau menerimanya. Selalu saja ketika gerakan dakwah atau sebuah usaha menyentuh mereka mengolok-olok dan menghina, menjadikan lembaga dakwah sebagai permainan mereka karena mereka merasa berkuasa, karena mereka mendustakan Al-Quran. Padahal apa yang ada dalam Al-Quran ini pasti terjadi. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi
Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Mereka ingin sesuatu yang luar biasa sekali sehingga baru mereka mau beriman. Padahal sebenarnya hati mereka telah buta. Bagaimana Allah menumbuhkan tanaman dari dalam bumi? Itu sebenarnya ayat-ayat Allah yang luar biasa juga. Tetapi mereka tidak mau mengerti bahwa mereka menolak dakwah. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka akan menua dan akan tumbuh generasi baru yang menerima dakwah ini. Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu yang mengalahkan dan menundukkannya. Allah Maha Sayang terhadap makhluknya, maka Dia tidak menyegerakan azabnya terhadap orang yang durhaka kepadanya, bahkan menangguhkan serta memberinya tempo. Setelah itu jika tidak mau bertobat, Dia akan menghukumnya dengan hukuman Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.